Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali pemirsa, sahabat podcast Wakir Sejuk. Semangat juang dengan berkarya, tentunya dengan penyuluh agama Islam Kecamatan Wakir. Alhamdulillah, kali ini kita bertemu kembali bersama narasumber kita, Ustadz Haji Chandra Faris Al-Masriki LC. Tentunya dengan tema di mana saat ini kita berada pada bulan Maulid, Ustadz. Ya. Nah, ini mungkin sedikit gambaran yang biasanya terjadi pada Maulid ini, polemik apa ini yang akan kita ungkap di sini, Ustadz. Polemik berkepanjangan, nggak ada ujungnya. Nggak ada ujungnya. Dan nantinya generasi selanjutnya pasti akan merasakan polemik merasakan itu. ini. Nah, gini, Ustadz. Terima kasih. Mungkin tidak panjang lebar, Ustadz nih, karena supaya kita ini lebih gamblang dalam berdialog. Nah, baik pemirsa, di sini kami akan mengutip satu pertanyaan, polemik tentang Maulid ini, Ustadz. Polemik tentang Maulid, ya. Polemik yang biasanya terus saja ada timbul pertanyaan dari masyarakat dan lain sebagainya. Ini bagaimana menyikapi kita? Iya, jadi polemik terkait dengan boleh dan tidaknya Maulid, haram atau halalnya Maulid untuk dilakukan, itu polemik yang sangat berkepanjangan sekali, nggak ada ujungnya, Ustaz. Jadi kalau kita lihat di media-media sosial, mestinya itu acap kali tudingan-tudingan atau polemik-polemik terkait dengan kebolehan Maulid ini semakin mencuat ketika momen Maulid, bulan Rabiul Awal ini sudah tiba. Di Facebook, di postingan-postingan yang ada di WhatsApp, yang diteruskan polemik-polemik di berbagai channel-channel YouTube dan sebagainya, itu semakin mencuat ketika momen Rabiul Awal seperti ini. Nah, saya kira itu nggak ada habisnya. Nggak ada habisnya dikemukakan terus. Maka benar yang dikatakan oleh Dr. Said Ramadan Al-Buti di dalam ceramahnya ketika mengaji Syarah Hikam. Beliau berkata, seandainya orang-orang yang mempermasalahkan soal Maulid ini diturunkan kepadanya wahyu Al-Quran, seandainya wahyu Al-Quran turun, kemudian Nabi Muhammad pun dihidupkan kembali untuk mengatakan bahwasanya Maulid ini boleh, mereka tetap tidak akan menerima dengan wahyu dan hadis dari Nabi yang hidup kembali itu. Ini saking beratnya untuk memahamkan mereka terkait dengan kebolehan Maulid. Saya kira malah argumen-argumen yang mereka kemukakan, dalil-dalil yang mereka kemukakan itu senantiasa dipatahkan oleh para ulama. Kita bisa membaca itu di ribuan lembar, ribuan ceramah dan sebagainya. Bagaimana para ulama-ulama di kalangan Ahlus Sunnah wal Jamaah memberi jawaban terkait dengan kritik-kritikan mereka ketika mempermasalahkan keabsahan atau kebolehan Maulid Nabi. Itu, Ustaz. Berarti memang artinya bukan kalangan kita saat ini aja, Ustaz, ya, yang mengalami polemik seperti ini. Iya, betul. Beliau-beliau guru-guru kita terdahulu, Pak, artinya sama. Sama ketika dulu di era Syekh Muhammad bin Abdul Wahab itu mulai mencuat polemik-polemik tentang Maulid Nabi. Padahal dulu-dulunya di era-era sebelumnya, apalagi di Mesir, di dinasti-dinasti Fatimiyah dan sebagainya, meskipun mereka Syiah, tetapi praktek perayaan Maulid itu sudah dilaksanakan oleh umat Islam di seluruh dunia pada saat itu. Dan tidak ada masalah. Baru kemudian terjadi polemik yang cukup menguras energi kita terkait dengan Maulid itu. Saya kira malah hal terpenting di momen Maulid ini yang harus kita pikirkan, diskusikan, yang harus kita duduk kumpul bersama, bagaimana mengisi momen Maulid ini, mengisi ungkapan rasa syukur kita terhadap kehadiran, kelahiran Nabi Muhammad SAW itu.
Itu yang perlu kita perdebatkan dengan cukup serius, dimusyawarahkan, didiskusikan dengan cukup serius. Bukan hal-hal yang sudah tentang boleh dan tidak ini maulid itu saya kira sudah berkutit di situ saja. Saya kira sudah selesai, itu sudah sangat clear sekali. Iya. Ya, artinya sehingga makna yang lebih dalam dari maulid, ibaratnya kita mengembalikan Kanjeng Nabi, sauri toladannya, kemudian hikmah-hikmah di dalam beliau diturunkan, dilahirkan, diutusnya, itu malah hilang karena sibukkan dengan tadi boleh tidak. Iya. Itu istiqomah selalu di situ. Dan ngapunten Ustaz, dengan berkembangnya zaman dengan medsos ini, dulu justru kita nyimak kebanyakan post yang tentang polemik maulid ini, pos-pos yang dahulu. Artinya postingan-postingan yang dulu di saat ada momen seperti ini keluar lagi dan itu terus, sehingga ya mungkin kan generasi baru muncul, kemudian ada post seperti ini langsung tanggapannya beda. Ya terus seperti itu. Makanya perlu habisnya. Saya kira cukup wajar ya jika ada orang yang kemudian berpikir bahwasanya mereka yang mempersoalkan maulid ini tujuannya bukan al-wusul ilal haq. Bukan mencari kebenaran, bukan mencari titik kebenaran tentang maulid itu, tetapi tujuannya hanya untuk mengacaukan dan sebagainya. Itu ada sih yang sampai berpikir seperti itu, karena ya itu tadi, polemik itu terus terjadi meskipun argumentasinya sudah dipatahkan. Hari ini dipatahkan, besok lagi muncul lagi. Besok dipatahkan, lusa keluar lagi. Begitu. Apalagi medsos ini kan bahasa kerennya kan biar viral. Biar viral, ya. Kalau sudah viral, dia punya posisi. Ya, ini kan berkaitan seperti itu. Gawat nih. Nanti ini sudah ibaratnya kita menyikapi polemik ini tentunya jangan sampai berkutat antara boleh dan tidaknya, tapi harus duduk bersama terkait dengan hikmah di dalam maulid itu sendiri. Sehingga terasa kemanfaatannya. Mungkin semakin kuat setiap maulid, semakin kuat lagi kecintaan, semakin kuat lagi itu kan akan bertumbuh. Iya, itu yang saya kira sangat urgent sekali untuk didiskusikan bersama. Tentang akhlaknya beliau itu yang harus mungkin sekian persen tahun ini kita tingkatkan tahun depan, sehingga pencapaian setiap maulid ada pembaruan dan peningkatan. Iya, betul sekali. Betul. Nah, itu yang mungkin kita menyikapinya Ustaz. Kemudian ada lagi Ustaz tentang dalil lah. Ini biasanya orang-orang itu kan butuh ibaratnya penguat kan Ustaz. Ya. Tentang maulid ini. Mungkin generasi muda kita perlu diberikan penguatan kan Ustaz. Ya. Jadi itu terkait dengan dalil kebolehan maulid, kemasyru'annya dan sebagainya. Rasulullah pernah bersabda di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim kalau nggak salah, dan diriwayatkan di jalur-jalur yang lain. Itu Rasulullah pernah ditanya oleh salah seorang sahabat, "Wahai Rasulullah, kenapa engkau senantiasa beristiqomah berpuasa pada hari Senin?" Maka Rasulullah SAW kemudian menjawab, "Hadza yaumun wulidtu fi." Hari Senin ini adalah hari di mana aku dilahirkan. Artinya itu bentuk ekspresi rasa syukur dari Rasulullah SAW bahwasanya beliau dilahirkan pada hari Senin itu. Nah, ketika hari Senin ini kemudian datang, maka beliau mengekspresikan rasa syukur itu dalam bentuk berpuasa. Ekspresi rasa syukur, ekspresi kebahagiaan itu kan bisa macam-macam, betul, bisa macam-macam. Bisa dalam bentuk puasa, bisa dalam bentuk pembacaan syama'il, sodako, membacakan siroh dari perjalanan hidup Rasulullah, membacakan pujian-pujian, bait-bait syair, lantunan pujian, kemudian mengumpulkan orang dalam satu tempat, kemudian ada yang berdiri memberi mauidhah, tausiah dan sebagainya. Itu saya kira bentuk ekspresi dari rasa syukur terhadap kelahiran Rasulullah SAW. Dan juga perlu diingat bahwasanya Rasulullah itu pernah berikhtifal atau merayakan hari di mana Sayyidina Musa itu selamat dari Fir'aun. Selamat dari Fir'aun itu kan pada tanggal 10
Muharram Nggih, betul. atau 10 Asyura itu kan Sayyidina Musa, Nabi Musa itu Nggih. selamat dari Raja Fir'aun. Maka kemudian Rasulullah merayakan itu Nggih, ketika 10 Muharram. Ketika ditanya bahwasanya para Yahudi itu melakukan apa? Melakukan perayaan Nggih. rasa syukur terhadap selamatnya Sayyidina Musa atas kekejaman Fir'aun. Maka Rasulullah pun kemudian menjawab bahwasanya nahnu aula bil yahud, bahwasanya kita itu lebih utama, lebih dulu merayakan keselamatan dari Sayyidina Musa. Nabi Musa. Itu ikhtifal, itu perayaan dan itu bentuk rasa syukur. Bentuknya seperti apa? Nah, ini banyak sekali, banyak macamnya. Jenisnya adalah rasa syukur. Macamnya banyak sekali. Selama macam-macam itu tidak bertentangan dengan syariat, maka ya tidak masalah sama sekali. Namanya rasa cinta itu ungkapannya kan beda-beda, tergantung bagaimana pandangan seseorang, kemudian kemampuannya juga. Mungkin yang mampunya mungkin di bidang ekonomi, bisa melakukan sedekah dan sebagainya, itu kan hanya wujud ungkapan. Artinya sebetulnya Rasulullah mencontohkan Ustaz di puasa Senin Kamis tadi, sehingga itu mungkin dikiaskan istilahnya, dikiaskan oleh umat-umatnya sehingga menciptakanlah yang namanya maulid itu sendiri. Betul sekali. Bahwa Rasulullah kemudian tidak melakukan itu pada zaman beliau masih hidup dan para sahabat juga tidak melakukan itu. Itu bukan merupakan dalil keharamannya. Keharaman maulid. Itu saya kira disadarilah oleh para ulama sehingga mereka kemudian mengatakan ada satu kaidah yang berbunyi bahwasanya tarkun Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam li fi'lin minal af'al la yadullu ala hurmatihi, bahwasanya Rasulullah meninggalkan sesuatu itu tidak menunjukkan keharaman sesuatu itu. Ini kaidah yang disepakati oleh para fuqaha, para pakar ilmu usul dan sebagainya, bahwasanya Rasulullah tidak melakukan maulid itu bukan berarti menunjukkan keharaman maulid. Banyak sekali hal-hal yang tidak dilakukan oleh Rasulullah. Seperti misalnya makan tidak pakai sendok. Padahal dulu sudah ada sendok. Apakah nantinya haram? Apakah kemudian haram karena Rasulullah tidak melakukan makan dengan sendok itu? Tentu tidak serta-merta seperti itu. Harus ada dalil-dalil yang lain untuk membuktikan bahwasanya itu haram. Bukan semata dalilnya adalah meninggalkan. Kalau seandainya dalilnya adalah meninggalkan, maka betapa banyak hal-hal yang ditinggalkan oleh Rasulullah. Misalnya kalau seandainya ada ayat Al-Quran yang berbunyi fadhkurullaha dzikran katsira, berzikirlah kalian kepada Allah dengan zikir yang banyak. Misalnya Rasulullah kemudian hanya melakukan zikir di sepertiga malam, kemudian meninggalkan zikir di malam-malam yang pertama, Isya, jam 10, jam 11, 12. Apakah kemudian zikir-zikir di masa itu, di jam-jam itu kemudian tidak diperbolehkan? Haram karena Rasulullah tidak melakukan itu. Tentu ini saya kira pandangan yang perlu dianu Ustaz disaring kembali. Disaring kembali, betul. Artinya sesuatu yang tidak dilakukan oleh Rasulullah tentunya ada kajian yang harus betul sekali. Dipilah kembali apakah ini memang benar tidak dilakukan, ini bernilai manfaat atau mudorotnya, itu perlu. Ya, misalnya Rasulullah dulu, kalau ini ada hadisnya, Rasulullah tidak makan biawak itu ya. Apakah ini haram? Kata para sahabat, bukan, karena saya tidak suka dengan biawak. Saya kira tidak seluruh hal Rasulullah memberi alasan kenapa beliau meninggalkan itu. Banyak sekali hal-hal yang ditinggalkan Rasulullah, beliau pun tidak memberikan alasan. Ya, itu hanya menunjukkan bahwasanya Rasulullah meninggalkan itu saja, bukan menunjukkan itu haram. Kalau menunjukkan itu haram, harus ada dalil-dalil yang lain. Karena tidak semerta kita hukumi suatu halal dan haram itu hanya karena tolak ukurnya itu kan ada kajian hukum dan lain sebagainya. Mungkin ini juga bisa digambaran Ustadz. Kan mungkin maulid itu adalah kaitannya dengan kelahiran Rasulullah yang diperingati. Tapi tidak dipungkiri, kita sebetulnya juga memperingati suatu hal yang
di luar itu, contohnya ke hari lahir keluarga, hari lahir lembaga, hari lahir negara, itu kan juga ungkapan rasa syukur itu. Ungkapan, ya, Nggih. betul sekali. Sehingga ngapunten, dari situ momen-momen seperti itu kita memberikan gambaran ke generasi, ini lo sosok, ini lo panutan, ini lo momennya. Kan kalau Indonesia punya apa itu, apa bisa jargon apa ya, yang jas merah itu kan. Ya, Nah, betul. itu kan kalau seandainya tidak diperingati Hari Pahlawan dan lain sebagainya seperti ini, nggih ngapunten, mungkin generasi Setelahnya akan melupakan. Nah, itu. Ketika lupa maka tidak menghargai. Tidak menghargai. Apalagi ini Maulid sosok ya Iya. yang luar yang wujudnya itu adalah rahmatan lil alamin. alamin. Terus Betul. kehadirannya ini menjadikan dampak yang luar biasa, bukan hanya tatanan negara tapi tatanan dunia alam semesta ini, karena beliau hadir. Nah, ini setidaknya itu sebagai tolak ukur. Wong dari lembaga saja kita mau, keluarga mau mewujudkan Maulid, kenapa kok yang Ketika suatu figur yang sangat yang luar sangat luar biasa biasa kemudian menjadi bermasalah. Enggak, bahkan ada penelitian yang dari luar negeri itu kan, orang non muslim kan, manusia yang paling berpengaruh yang nomor pertama adalah Muhammad Nabi sallallahu Muhammad alaihi wasallam. SAW. Itu orang non muslim dan orang luar, apalagi kita yang memiliki, masa ungkapan rasa cinta ini hanya sewajarnya itu kan Tidak biasa-biasa saja. biasa gitu. saja. Ya. Oh, Maulid, saya tidak Maulid. Iya kan, berarti kan beda ya. Wong dengan peringatan seperti ini ya, kita di kampung-kampung tiap kali malam Maulid itu melantunkan pujian-pujian kepada Rasulullah. Itu saja masih banyak anak muda yang kemudian sangat tidak mengenal terhadap Rasulullah, tidak mengenal terhadap keluarga beliau. Bahkan acap kali anak-anak ini, anak-anak SMP, SMA juga, ketika ditanya siapa ayahanda dari Rasulullah, mereka sama sekali tidak tahu. Nah, tidak tahu bagaimana kemudian cinta itu akan tumbuh ketika tidak kenal, tidak kenal maka tak sayang sama sekali. Ya. Karena nggak masuk akal, soalnya kita mencintai sesuatu yang tidak kita kenal itu sangat mustahil sekali. Ujuk-ujuk. Ujuk-ujuk. Kamu cinta siapa? Ya pokoknya itu. Kamu kenal? Enggak. Tahu? Enggak. Ya, ini mustahil sekali. Ya itulah, semoga setiap momen di bulan Maulid ini tentunya tadi dengan harapan, maupun itu dari polemiknya maupun itu dari peringatannya, itu segera memberikan apa ya, lebih nilainya ke positifnya. Iya. Artinya kemanfaatannya ini, nilainya jangan diambil sesuatu, kalau hal yang baik pun kalau dinilai negatifnya itu kan ada Ustaz nih. Iya. Kalau dipandang hanya negatifnya kan, semua sudut pandang itu pasti ada. Kalau hanya negatif, tapi kalau ini ternyata masalahnya sangat luar biasa, yaitu insya Allah akan mudah kita menerima, sehingga tidak jadi polemik dan polemik seterusnya. Saya kira kalau soal kemasan itu ya, kemasan Maulid itu, perayaan itu, kalau ada unsur-unsur keharamannya, yaitu tidak kemudian membuat prinsip dari ungkapan bersyukur lewat Maulid itu menjadi haram. Ya yang haram kita bilang haram. Misalnya ada tata caranya di dalam laki-laki dan perempuan dan sebagainya, ya itu memang haram. Yang harus diperbaiki. Tetapi prinsip dari Maulid itu sendiri, perayaan kelahiran Rasulullah SAW sebagai ungkapan rasa syukur kepada Allah lewat Maulid ini ya memang nggak bermasalah dan tidak perlu dipermasalahkan. Betul. Yang harus kita pikirkan dan harus kita perdebatkan cukup serius itu di tataran yang lain, bagaimana kemudian kita mengisi momen Maulid ini, momen kelahiran Rasulullah ini untuk mengenalkan lebih jauh para pemuda, anak-anak kita terhadap Rasulullah SAW, bagaimana beliau memimpin, bagaimana beliau berstatus sebagai kepala keluarga, bagaimana beliau sebagai seorang rasul, orang yang menata negara, pemimpin negara dan sebagainya. Itu yang kemudian kita kenalkan kepada masyarakat, kepada anak-anak kita, kepada generasi-generasi kita. Kok kemudian kita menghabiskan energi di sesuatu yang lain yang sudah clear ini kan
menjadi bermasalah. Mubadir Ustaz. Iya, betul sekali. Saumur-umur mengurus kita. Seumur-umur itu saja. Oke, baik. Terima kasih pemirsa. Dialog singkat yang luar biasa ini mungkin menjadikan penguat kita sehingga tidak mudah larut dalam polemik yang hanya berkutat boleh dan tidaknya tentang maulid, tapi bagaimana kita menyikapi maulid sebagai momen sejarah yang harus kita ambil hikmahnya. Betul. Karena di baginda Rasulullah SAW ada suri tauladan yang luar biasa dari segi kepemimpinan maupun dari aspek-aspek hidup yang lainnya sangat kompleks dan mungkin sangat membutuhkan sosok beliau dalam setiap kehidupan ya di masa setiap peran hidup ini butuh gambaran itu, sehingga itulah yang perlu kita sikapi. Jangan sampai hanya fokus pada hal-hal yang menguras energi kita tapi dan sebenarnya tidak penting dan akhirnya akan muspro. Betul sekali. Lebih baik maulid dengan nyaman, memberikan kedamaian, tentunya dengan dan berdampak pada sendi-sendi kehidupan. Betul sekali. Baik pemirsa, sahabat podcast Wakir Sejuk, semangat juang dengan berkarya dari penyuluh Kecamatan Wakir. Semoga kali ini bermanfaat. Amin. Dan tentunya semoga kita selalu diakui oleh umatnya Nabi besar Muhammad SAW dan nantinya akan diberikan syafaat oleh beliau. Amin. Ya Rabbal Alamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.